Duduk perkara tayangan Trans 7 yang dinilai hina Kiai dan Ponpes. DPR mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menghentikan siaran program tersebut dan mengaudit Trans 7. Reporter Nabila Ramadanti. Salah satu televisi Indonesia, Trans 7 tengah menjadi sorotan usai salah satu programnya, Expose Uncensored, menayangkan segmen yang menyinggung Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur, serta kiai dari pondok pesantren tersebut, Kiai Haji Anwar Mansur. Tak cuma dari kalangan Lirboyo, segmen yang ditayangkan pada 13 Oktober 2025 itu juga menuai reaksi keras dari masyarakat, terutama komunitas santri yang merasa tersinggung dengan konten tersebut. Aksi protes tersebut juga memunculkan tagar hashtag boykot Trans 7 yang bergema di media sosial. Adapun judul dari salah satu episodenya dinilai provokatif, yakni dengan isi kalimat, "Santrinya minum susu aja kudu jongkok, emang gini kehidupan pondok." Acara pemberitaan sampah kayak gini emang cara yang paling mudah dan murah. Beritanya dibangun tanpa observasi, riset, wawancara, lalu membuat kesimpulan sesuai yang ada di tempurung kepala mereka. Cuit salah satu warganet di media sosial X. Banyak pihak yang menilai bahwa tayangan tersebut melecehkan kiai serta lembaga pendidikan pondok pesantren secara keseluruhan. Penyajian kontennya dianggap memojokkan kehidupan para santri sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman masyarakat. Ketemu kiainya masih ngesot dan ciu tangan, dan ternyata yang ngesot itulah yang ngasih amplop. Netizen curiga bahwa bisa jadi inilah kenapa sebagian kiai makin kaya raya, ucap narator dari tayangan tersebut. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit gak sih? Imbu pengisi suara. Namun ada pula warganet yang berpikiran sebaliknya, bahwa apa yang ditayangkan Trans 7 dalam segmen tersebut adalah sebuah fakta, di mana kehidupan di pondok pesantren tersebut menampilkan kiai besar yang hanya memanfaatkan para santri di tengah kehidupannya yang sudah bergelimang harta. Tapi itu fakta enggak? Soal ngasih amplop, hidup bermewah-mewahan, hormat yang terlalu berlebihan, tulis salah satu warganet di media sosial X. Terima kasih @trans7 sudah mengungkapkan fakta, biar gak mabuk agama, cuit warganet lainnya melalui media sosial X. Menanggapi polemik tersebut, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Oleh Soleh, mengecam keras tayangan program Expose Trans 7 tersebut. Ia menilai tayangan tersebut melecehkan dan merendahkan martabat kiai dan pesantren. Dia mendesak KPI untuk menghentikan siaran tayangan tersebut hingga mengaudit Trans 7. Tayangan seperti itu sangat tidak pantas disiarkan di ruang publik. Program itu telah melecehkan simbol-simbol keagamaan, terutama kiai dan pesantren yang selama ini menjadi penjaga moral bangsa. KPI tidak boleh tinggal diam. Hentikan programnya dan audit total Trans 7, tegas oleh Soleh Selasa 14 Oktober 2025. Politikus PKB itu asal Jawa Barat menegaskan bahwa dunia penyiaran nasional harus kembali pada koridor etika dan kepatuhan terhadap pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS. Ia juga meminta publik untuk lebih kritis terhadap tayangan televisi yang berpotensi menyesatkan dan merusak nilai-nilai keagamaan. Media harus menjadi sarana pendidikan dan pencerahan, bukan alat untuk menghina atau menodai simbol-simbol keagamaan. KPI harus menunjukkan ketegasannya. Juga dari fraksi PKB, anggota Komisi 13 DPR RI, Mafirion, menyesalkan tayangan tersebut tidak hanya mencederai nilai-nilai keagamaan, tetapi juga melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Mafirion, Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang HAM menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan nama baik. Oleh karena itu, ia menilai tayangan yang merendahkan atau melecehkan seorang kiai telah melanggar hak atas martabat manusia. Kiai bukan hanya individu tapi tokoh spiritual yang dihormati dan menjadi panutan dalam masyarakat pesantren. Merendahkan seorang kiai berarti juga merendahkan nilai moral, keagamaan, dan identitas komunitas santri, ujar Mafirion di Jakarta, Senin 14 Oktober 2025. Ia menambahkan pelecehan terhadap simbol atau tokoh agama juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, DUHAM, khususnya Pasal 1 dan Pasal 5 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak diperlakukan dengan martabat dan tanpa penghinaan atau perlakuan merendahkan.
Pelecehan terhadap tokoh agama dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif yang menodai nilai kemanusiaan universal. Ini bukan hanya soal etika, tapi juga persoalan hak asasi manusia, tegas Maferion. Menilai tayangan yang bersifat tendensius terhadap kiai telah menimbulkan keresahan di kalangan pesantren dan muslim di Indonesia. Oleh karena itu, Maferion juga mendesak KPI dan Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi serta menindak tegas tayangan tersebut agar tidak terulang kembali. Ia juga meminta pihak Trans 7 untuk menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan secara terbuka kronologi penayangan yang dinilai menyinggung tokoh agama tersebut. Negara harus hadir melindungi martabat warga negara dari penghinaan publik, apalagi terhadap tokoh agama yang menjadi penjaga moral bangsa. PBNU siap menempuh jalur hukum. Kecaman juga datang dari pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Ketua Umum GP Ansor, Adin Jauharudin, menyatakan bahwa tayangan tersebut mencederai martabat ulama dan lembaga pendidikan Islam yang telah berperan besar dalam membangun moral dan karakter bangsa. Kiai bukan komoditas pemberitaan, mereka adalah penjaga ilmu, moral, dan akhlak bangsa. Tidak boleh ada satupun media yang menjadikan pesantren atau kiai sebagai bahan sensasi atau framing negatif. Tegas Adin Jauharudin dalam keterangannya Selasa 14 Oktober 2025. Adin menilai pemberitaan dalam program Expose tersebut tidak seimbang dan cenderung melakukan framing negatif terhadap tokoh agama. Padahal kaidah jurnalistik dan P3SPS mewajibkan media menjaga kualitas, akurasi, dan etika dalam pemberitaan, termasuk dengan memberi ruang seimbang atau cover both sides. Menurutnya, tindakan media yang mengabaikan prinsip tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman publik serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap peran ulama dan pesantren. Menurutnya, tindakan media yang mengabaikan prinsip tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman publik serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap peran ulama dan pesantren. Kami menilai ini sebagai bentuk distorsi terhadap peran pesantren dan kiai. Ada upaya menjauhkan kiai dari umat dengan menampilkan narasi yang menyesatkan. Kami tidak akan tinggal diam, tegas Adin. Adin juga menegaskan bahwa momentum Hari Santri Nasional tahun ini harus menjadi pengingat bagi seluruh kadar Ansor dan Banser untuk bersatu dalam menjaga kehormatan ulama dan pesantren. Langkah tegas diambil pengurus besar Nahdlatul Ulama NU, Ketua Umum PDNU Yahya Holil Sukuf menyatakan akan menempuh jalur hukum terhadap tayangan program Expose Uncensored di Trans 7 yang dinilai melecehkan pesantren dan tokoh-tokoh yang dimuliakan kalangan Nahdilin. Saya telah menginstruksikan kepada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PBNU untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan terkait hal ini, ujar Yahya Holil Sukuf yang akrab disapa Gus Yahya dalam keterangannya Selasa 14 Oktober 2025. PBNU menekankan bahwa pihaknya menyampaikan keberatan dan protes keras atas tayangan yang disiarkan pada Senin 13 Oktober itu karena dianggap mencederai prinsip jurnalistik dan berpotensi mengganggu ketentraman sosial. Tayangan Trans 7 itu isinya secara terang-terangan melecehkan bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren yang sangat dimuliakan oleh Nahdilin, ujar dia. PBNU menuntut agar Trans 7 dan Trans Corporation segera mengambil langkah nyata memperbaiki kerusakan sosial yang ditimbulkan akibat tayangan tersebut. Kita menuntut agar Trans 7 dan Trans Corporation membuat langkah-langkah yang nyata, yang jelas untuk memperbaiki kerusakan yang sudah ditimbulkan akibat tayangan tersebut, ujarnya. Trans 7 menyampaikan permohonan maaf. Andi Cahiril selaku Production Director Trans 7 menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian pihaknya dalam menayangkan konten dengan narasi yang dinilai merendahkan martabat kiai dan lembaga pondok pesantren. Berkaitan dengan isi berita salah satu program di Trans 7 yang menyangkut pondok pesantren Lirboyo, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan pondok pesantren Lirboyo, juga para pengasuh, para santri dan alumni dari pondok pesantren dari Lirboyo, ungkap Andi sebagaimana dikutip dari akun resmi YouTube Trans 7 Official Selasa 14 Oktober 2025. Dalam penyataannya, Andi mengakui pihaknya lalai dalam menyusun isi konten dalam programnya dan tak melakukan sensor yang mendalam secara teliti terhadap materi yang dikumpulkan tim produksi. Kami tak berlepas tanggung jawab atas kesalahan tersebut, kata Andi. Andi juga mengaku pihak Trans 7 telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada salah satu putra Kiai Haji Anwar Mansyur, yakni Gus Adib pada Senin 13 Oktober 2025 malam.
Pada pagi ini kami pun telah menyampaikan surat permintaan maaf secara resmi melalui pesan singkat WA kepada Gus Adib untuk disampaikan kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo. Sedangkan untuk hard copy-nya kami akan mengirimkannya. Andi memastikan untuk kedepannya peristiwa ini menjadi pembelajaran agar lebih teliti dalam mengemas konten untuk program tayangannya. Untuk bisa memahami hubungan antara santri dengan para kiainya dan pengasuh juga dengan alumni, sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya atas kelalaian kami. Pungkas Andi.